Gimana? Semuanya sehat semua kan? Kakak mau tanya nih, kabar adik-adik sehat semua? Sehat semua, luar biasa, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi lagu Mari Datang Pada Tuhan Sekarang. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi satu lagu memuji Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Sikap doa yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diberi kesehatan ya Tuhan, untuk dapat ada di sini, memuji, mendengarkan cerita-Mu, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kau sertai kami, Kau bimbing kami, berikan kami Roh Kudus-Mu, biar kami dapat tenang dan beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Nah adik-adik, sekarang kita masih berdiri. Kita mau bernyanyi satu lagu, yaitu Roti dan Mentega. Sebelum kita mendengarkan cerita dan membaca kitab, kita akan bernyanyi satu lagu lagi, yaitu Yesus Sayang Padaku.
Sebelumnya, siapin dulu tadi Alkitabnya, kemudian duduk yang rapi. Udah siap belum Alkitabnya? Kakak tunggu ya, kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah siap Alkitabnya, kakak akan panggil nih yang akan bercerita. Ayo adik-adik, tahu nggak siapa yang akan bercerita hari ini? Siapa ya Kak Meli? Siapa? Kak Meli. Hari ini Kak Meli akan bercerita. Halo adik-adik, nah sekarang kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Nah sebelumnya Alkitab ini udah dipersiapkan tadi ya. Nah sekarang kita mau mempersiapkan bacaannya. Nah bacaannya terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kami ulang lagi ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kalau sudah, kita mau berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini sehingga kami bisa beribadah Tuhan walaupun kita tidak bertemu secara langsung Tuhan Yesus. Dan berkatilah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu agar supaya kami dengar-dengar akan cerita-Mu dan firman-Mu Tuhan Yesus dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Nah bacaan Alkitabnya dari tadi Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Karena ayatnya terlalu panjang, kita ambil ayat yang ke-8 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita nih tentang Rasul Paulus saat berjalan ke kota Efesus. Nah, di kota Efesus ada beberapa orang Kristen yang baik dan yang jahat. Di sana, Paulus mengajar firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di kota Efesus. Setelah Rasul Paulus mengajarnya adik-adik ke orang-orang kota Efesus, mereka menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Adik-adik tahu tidak bagaimana mereka bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Lalu Rasul Paulus bercerita tentang apa sih? Sampai-sampai bisa menjadi orang-orang yang jujur, suka menolong, lalu berani. Bercerita tentang apa ya? Ya betul adik-adik, Rasul Paulus bercerita tentang kerajaan Allah. Apa sih itu kerajaan Allah adik-adik? Kerajaan Allah itu bukan kerajaan yang sangat besar, bukan seperti itu. Tapi kerajaan Allah itu adalah suasana hati kita yang gembira, sukacita, bahagia, selalu tersenyum kepada orang lain. Nah adik-adik, itu yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di kota Efesus, yaitu tentang kerajaan Allah. Sikap-sikap orang yang ada di kerajaan Allah itu seperti apa sih adik-adik? Adik-adik bisa tebak gak? Apa tuh? Coba adik-adik tebak. Suka menolong. Lalu apa lagi adik-adik? Saling mengasihi. Lalu apa lagi? Saling mendoakan. Lalu saling mengasihi satu dengan yang lain. Adik-adik jangan pernah berpikir bahwa adik-adik tidak mendapatkan kerajaan Allah itu. Kita semua mendapatkan kerajaan Allah itu, yaitu sukacita, bahagia, dan hati yang gembira.
bagaimana ya caranya supaya kita menjadi anak-anak yang baik dituntun oleh Roh Kudus. Caranya seperti apa adik-adik? Kita menjadi anak-anak yang, contohnya menjadi anak-anak yang jujur, terus tidak suka mengejek temannya, lalu apalagi adik-adik? Tidak berkata kasar, lalu apalagi? Mengasihi pada mama, papa, opa, oma, tante, om, kakak, adik, lalu dan teman-teman. Adik-adik, hari ini kita mau belajar nih dari orang-orang yang ada di kota Efesus, bahwa pertama adik-adik harus ingat ya, saat adik-adik sedang bertengkar dengan teman-teman atau kakak yang ada di rumah atau adik yang ada di rumah, adik-adik yang berani berkata jujur. Kalau adik-adik melakukan yang salah, adik-adik juga harus berani berkata jujur kepada kakak, adik atau teman-teman bahwa adik-adik melakukan kesalahan dan harus minta maaf. Nah, yang pertama harus diingat ya. Sekarang yang kedua nih adik-adik. Lalu kalau kakak atau adik atau teman-teman melakukan kesalahan, adik-adik harus berani apa? Berani bukan berarti pukul-pukul temannya, tonjok-tonjok temannya, bukan seperti itu. Tapi berani bahwa mengatakan bahwa adik-adik, kakak atau teman-teman atau adik itu melakukan kesalahan, ya. Adik-adik memberitahunya harus dengan kasih, memberitahunya dengan sopan, memberitahunya dengan baik. Lalu kalau adik-adik yang melakukan kesalahan, adik-adik harus berani minta maaf. Gitu nih adik-adik. Ingat yang kedua ya. Pertama tadi sudah, yang kedua sudah, sekarang yang ketiga nih adik-adik. Kalau adik-adik mendengar mama atau papa yang sedang marah-marah nih, padahal adik-adik tidak melakukan kesalahan, adik-adik harus berani nih berkata bahwa adik-adik tidak melakukan kesalahan, tapi adik-adik melakukan hal yang benar. Contohnya, adik-adik melihat mama, enggak marah-marah, kakak jangan begini-begini ya, kakak begini. Nah, terus adik-adik bilang, mama atau papa tidak boleh marah-marah seperti itu. Lalu kalau mama bilang, kamu tahu dari siapa? Kalau mama atau papa tidak boleh marah-marah seperti itu. Adik-adik harus bilang, aku tahu dari firman Tuhan, dari Alkitab, bahwa mama atau papa tidak boleh marah-marah seperti itu. Padahal aku tidak bersalah. Dan mama atau papa harus berbicara dengan baik-baik, tidak boleh marah-marah. Nah, sampai di sini dulu adik-adik ceritanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Meli. Ingat tadi ceritanya apa? Kita harus menjadi anak-anak yang berani untuk berkata jujur. Kalau ada temannya atau mama papa salah, harus kita berani mengatakan kalau itu adalah salah. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Yesus Pokok Anggur.
persembahannya disiapkan dulu ya, minta sama mama papa, kemudian nanti akan diberikan ke gereja oleh mama dan papa. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau bernyanyi satu lagu, yaitu Aku Bawa dan Berikan. Nah adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi persembahan, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita untuk berdoa, persembahan, dan berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Adik-adik bersiap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Kami telah memberikan persembahan, Kau mau berkati, Kau pakai persembahan ini Tuhan Yesus untuk pelayanan kerajaan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami telah selesai beribadah. Terima kasih Engkau telah menyertai kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, mendengarkan cerita-Mu, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari ke depannya, dan minggu depan kami akan beribadah lagi kembali di sini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Nah, adik-adik, Meli, sekarang ibadahnya sudah selesai. Kita akan berpisah. Tapi adik-adik jangan sedih. Minggu depan kita akan bertemu lagi di sini di ibadah Minggu PKPA. Sampai jumpa adik-adik. God bless you.